Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin Bapak dosen dan Ibu dosen untuk memaparkan eh, proposal dari penelitian saya, yaitu tentang pengaruh pengelolaan dana BOS dan ketersediaan sarana prasarana terhadap efektivitas pembelajaran di SMP se-Kabupaten Padang Pariaman. Pendahuluan. Latar belakang yaitu efektivitas pembelajaran merupakan refleksi kerja guru yang ditunjukkan dalam penguasaan materi ajar, metode dan teknik mengajar untuk mengembangkan interaksi dan suasana belajar yang menyenangkan. Untuk mencapai suatu konsep ketercapaian pembelajaran efektif, maka dapat dilihat dengan adanya timbal balik antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Selain itu, pembelajaran yang efektif juga dipengaruhi oleh lingkungan sekolah yang mendukung, sarana dan prasarana pendidikan, serta penggunaan media pembelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dari hasil pengamatan penulis di lapangan, di beberapa SMP negeri di Kabupaten Padang Pariaman, terlihat beberapa fenomena sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengadaan bahan ajar dan buku pelajaran yang didanai dari dana BOS. Yang kedua, infrastruktur pembelajaran ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap. Yang ketiga, teknologi pendidikan penggunaan dana BOS untuk pengadaan perangkat. Yang keempat, peningkatan kompetensi guru, alokasi dana untuk pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, kesehatan dan eh, kesejahteraan siswa, sarana sanitasi yang baik, kantin yang sehat, dan fasilitas lainnya. Berikut motivasi dan keterlibatan siswa di lingkungan sekolah. Yang ke-8 yaitu pengurangan kesenjangan pendidikan, distribusi dana BOS yang merata. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk melihat pengaruh pengelolaan dana BOS dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap efektivitas pembelajaran. Berikut identifikasi masalah. Nah, berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, bahwa dapat diidentifikasi masalah yang pertama yaitu pengadaan bahan ajar dan buku pelajaran. Yang kedua, infrastruktur pembelajaran ruang kelas yang nyaman. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru belum maksimal. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan minat bakat tidak ada dukungan. Yang kelima, motivasi dan keterlibatan siswa masih kurang. Yang keenam, lingkungan sekolah yang kurang terawat. Yang ketujuh, kesenjangan pendidikan, distribusi dana BOS yang belum merata. Berikut pembatasan masalahnya. Berdasarkan identitas masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini difokuskan pada seberapa besar pengaruh pengelolaan dana BOS dan ketersediaan sarana prasarana terhadap efektivitas pembelajaran di SMP se-Kabupaten Padang Pariaman. Di mana tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu efektivitas pembelajaran di SMP negeri se-Kabupaten Padang Pariaman. Yang kedua, pengelolaan dana BOS di SMP se-Kabupaten Padang Pariaman. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana di SMP negeri se-Kabupaten Padang Pariaman. Yang keempat, pengaruh pengelolaan dana BOS dan ketersediaan sarana dan prasarana secara parsial dan bersama-sama terhadap efektivitas pembelajaran di SMP Negeri se-Kabupaten Padang Pariaman. Berikut manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan tentang pengelolaan dana BOS, sarana dan prasarana serta efektivitas pembelajaran. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk melakukan peningkatan pengelolaan dana BOS, sarana dan prasarana, serta efektivitas pembelajaran sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya. B. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil efektivitas pembelajaran yang lebih baik
lagi di masa yang akan datang. Yang ketiga, bagi penulis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan informasi yang mendalam mengenai pengelolaan dana BOS, sarana dan prasarana, serta efektivitas pembelajaran. Yang D, bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan referensi di masa yang akan datang pada pembahasan mengenai pengaruh pengelolaan dana BOS, sarana dan prasarana, dan efektivitas pembelajaran. Berikut kebaruan dan kebaruan penelitian, di mana penelitian tentang pengelolaan dana BOS, sarana prasarana, dan efektivitas pembelajaran sudah banyak dilakukan, namun penelitian ini masih baru dilakukan untuk di Kabupaten Padang Pariaman khususnya. Berikut kajian pustaka. Yang pertama yaitu efektivitas pembelajaran. Satu, efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran merupakan salah satu standar mutu pendidikan dan seringkali diukur dengan ketercapaian tujuan dan dapat juga diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi. Yang kedua, pentingnya efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran penting karena menjadi tolak ukur kualitas pendidikan. Semakin efektif proses belajar, semakin besar kemungkinan siswa memahami materi, mengembangkan potensi, dan memiliki karakter yang baik. Berikut faktor-faktor efektivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu pengelolaan dana BOS dan efektivitas pembelajaran. Pengelolaan dana BOS yang efektif berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Penelitian ini oleh Triska Rianti dan Mulyawan Safwandi Nugraha tahun 2024 menunjukkan bahwa manajemen dana BOS yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan evaluasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembelajaran di masing-masing sekolah. Berikut sarana dan prasarana sebagai penunjang efektivitas pembelajaran. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pendidikan mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Berikut yang keempat adalah indikator efektivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran mencerminkan sejauh mana guru mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menarik. Guru menggunakan berbagai strategi untuk memotivasi siswa agar lebih efektif, seperti memberikan pertanyaan pematik selama diskusi kelompok ataupun individu. Dari sisi fasilitas, keterbatasan jumlah peralatan pendukung lainnya menjadi kendala utama dalam mencapai kualitas pembelajaran yang optimal. Yang kedua, kesesuaian tingkat pembelajaran. Kesesuaian tingkat pembelajaran diukur dari kemampuan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan tingkat pemahaman siswa. Yang ketiga, insentif. Pemberian insentif menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan motivasi siswa. Namun guru juga memberikan sanksi ringan kepada siswa yang kurang disiplin. Yang keempat, waktu. Pengelolaan waktu menjadi aspek penting dalam efektivitas pembelajaran. Guru berupaya memanfaatkan waktu dengan maksimal melalui perencanaan yang matang. Berikut pengelolaan dana BOS. Nah, definisi dari dana BOS itu sendiri adalah program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendukung pendanaan biaya operasional dan non-operasional bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, tujuan dari dana BOS. Dana BOS penting karena menjadi sumber utama pendanaan operasional di sekolah negeri, terutama di wilayah yang keterbatasan ekonomi. Pengelolaan yang baik memungkinkan sekolah menyediakan fasilitas pembelajaran, bahan ajar, dan pelatihan guru. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suryo Subroto tahun 2012. Keberhasilan pembelajaran salah satunya ditentukan oleh ketersediaan dana yang dikelola secara tepat dan diarahkan untuk kebutuhan belajar siswa.
Berikut indikator pengelolaan dana BOS. Indikator dari pengelolaan dana BOS menurut Rahmawati tahun 2019, yang pertama yaitu transparansi dalam penyusunan dan penggunaan anggaran. Yang kedua, ketepatan alokasi dana untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, partisipasi warga sekolah dalam perencanaan dan evaluasi. Berikut ketersediaan sarana dan prasarana. Yang pertama, definisi sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah segala perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran seperti buku, media, dan alat peraga. Sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Menurut Mulyono tahun 2010, sarana dan prasarana yang memadai dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, pentingnya sarana prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting karena menjadi faktor pendukung utama dalam kelancaran dan kenyamanan proses belajar mengajar. Tanpa fasilitas yang layak, guru dan siswa akan mengalami hambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikut indikator ketersediaan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu ketersediaan dan kelayakan ruang kelas. Yang kedua, ketersediaan media pembelajaran dan alat peraga. Yang ketiga, fasilitas penunjang seperti toilet, perpustakaan, dan laboratorium. Berikut penelitian yang relevan. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang peneliti teliti. Berdasarkan tinjauan perpustakaan, maka berikut penulis kemukakan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian ini. Yang pertama yaitu menurut Arafah dan Muslim tahun 2023, penelitian ini mengkaji pengaruh pengelolaan dana BOS, dana bantuan operasional sekolah terhadap efektivitas pembelajaran uh, di 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 sekolah SMP sekabupaten Padang Pariaman. Yang kedua, menurut Seli Lismanika tahun 2024. Penelitian ini mengkaji pengaruh ketersediaan sarana prasarana terhadap efektivitas pembelajaran di SMP sekabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana berpengaruh positif terhadap efektivitas pembelajaran dengan koefisien determinasi sebesar 40,2%. Berikut menurut Hawati tahun 2022. Penelitian ini menilai efektivitas penggunaan dana BOS untuk menunjang sarana dan prasarana pendidikan di SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tanah Toraga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS sudah efektif dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, kerangka konseptualnya, berdasarkan kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS dan ketersediaan sarana prasarana memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, di mana kedua variabel bebas tersebut menjadi input utama dalam sistem pendidikan yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Di mana variabel pertamanya yaitu pengelolaan dana BOS, sedangkan variabel keduanya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, sedangkan variabel terikatnya yaitu efektivitas pembelajaran. Berikut hipotesis penelitian. Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang telah disusun, maka hipotesis akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu pengelolaan dana BOS berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembelajaran. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh
signifikan terhadap efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan dana BOS dan ketersediaan sarana dan prasarana secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembelajaran. Berikut metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional dengan jenis penelitian asosiatif, yang mana penelitian asosiatif merupakan upaya untuk mengetahui pengaruh variabel independen, kompetensi guru dan motivasi kerja terhadap variabel independen kinerja guru. Dengan metode ini yang dimaksudkan untuk menyelidiki dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya hal tersebut. Berikut populasi dan sampel. Untuk populasi berdasarkan judul penelitian, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang mengajar di SMP Negeri se-Kabupaten Padang Pariaman yang jumlahnya sekitar 191 orang. Sedangkan sampel, mengingat besarnya populasi, maka perlu dilakukan pengambilan sampel. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik proporsional stratified random sampling. Oke, berikut instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur variabel penelitian. Responden memilih jawaban mulai dari selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan terakhir ada tidak pernah. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian tadi SMP Negeri se-Kabupaten Padang Pariaman. Berikut teknik analisis data. Pengujian persyaratan analisisnya dimulai dari uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, dan uji multipolaritas. Nah, sedangkan teknik analisis datanya untuk uji hipotesis, yaitu pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik korelasi dan regresi dibantu dengan program SPSS. Teknik yang digunakan dalam melaksanakan pengujian hipotesis adalah yang pertama yaitu menguji hipotesis 1 dan 2 digunakan teknik korelasi dan regresi sederhana. Yang kedua, menguji hipotesis 3 digunakan teknik korelasi dan regresi ganda. Itulah hasil persentase dari proposal yang saya buat. Terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.